Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Freska Indriana Permatasari, NIM A210200444. Di sini saya akan menjelaskan bagian siklus akuntansi. Yang pertama yaitu adanya bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan sebagai tanda bukti suatu transaksi telah dilaksanakan maupun bukti suatu pihak perlu mempertanggungjawabkan kewajiban pada pihak lainnya. Macam-macam bukti transaksi diantaranya yaitu faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, nota kontan, memo, cek, bilet giro, bukti kas masuk, bukti kas keluar, rekening koran, dan yang terakhir bukti setoran bank. Setelah bukti transaksi dianalisis, kemudian dicatat ke dalam jurnal khusus. Yang pertama yaitu jurnal pembelian. Berikut ini adalah contoh jurnal pembelian. Terdapat tanggal, nomor faktur, akun yang dikredit, sebelah debit ada pembelian, serba-serbi, perkiraan, rek, jumlah, dan yang sebelah kredit ada utang dagang. Jurnal yang kedua yaitu jurnal penjualan. Berikut ini adalah contoh jurnal khusus penjualan. Ada tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, ref, jumlah, piutang, dan penjualan. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal pengeluaran kas. Di dalam jurnal pengeluaran kas terdapat tanggal, keterangan, ref, sebelah debit, terdapat utang, pembelian, dan akun lainnya. Sebelah kredit terdapat kas dan potongan pembelian. Jurnal yang keempat yaitu jurnal penerimaan kas. Di dalamnya terdapat tanggal, keterangan, ref, sebelah debit, ada kas dan potongan penjualan, sebelah kredit ada piutang, penjualan, dan akun lainnya. Jurnal yang terakhir yaitu jurnal umum. Di dalam jurnal umum terdapat identitas PT, tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Setelah dicatat ke dalam jurnal khusus, lalu diposting ke dalam buku besar umum. Buku besar umum adalah ikhtisar pengaruh transaksi pada perubahan mencakup modal perusahaan, aktiva, serta kewajiban perusahaan. Setelah diposting ke dalam buku besar umum, lalu dilanjutkan ke neraca saldo. Neraca saldo di sini berarti suatu laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Pada dasarnya, neraca saldo merupakan lembar kerja yang disiapkan secara manual atau diotomatisasikan oleh sistem akuntansi yang mencantumkan semua akun dari buku besar pada akhir periode akuntansi, akhir bulan, akhir kuartal, atau akhir tahun. Setelah dari neraca saldo, lalu diposting ke neraca lajur.
Neraca lajur adalah sebuah laporan yang berisi semua data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Nah, apa saja sih yang termasuk di dalam neraca lajur? Dalam praktik penyelenggaraan akuntansi secara manual, neraca lajur memuat 5 bagian pokok, yaitu neraca saldo, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penutupan, laporan perhitungan laba rugi, dan yang terakhir neraca. Setelah dari neraca lajur, dilanjutkan ke laporan keuangan. Laporan keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, laporan laba rugi, yaitu laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua, laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianggap. Dan yang terakhir, laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat 2 macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal, serta bentuk skontro atau horizontal. Nah, setelah dari laporan keuangan, dilanjutkan ke penutupan buku. Di penutupan buku ada 3 tahapan. Tutup buku merupakan bagian akhir dari siklus akuntansi perusahaan yang biasanya dilakukan secara bulanan atau di akhir tahun untuk melakukan out-of laporan keuangan. Pada dasarnya, penutupan buku dilakukan dengan cara memindahkan akun nominal dan dividen ke laba ditahan. Tujuannya agar nilai saldo akhir setiap akun neraca menjadi saldo awal untuk periode selanjutnya. Dengan adanya proses tutup buku, perusahaan dapat mengetahui seberapa besar profit yang didapat dan seberapa banyak pengeluaran transaksi kas bisnis selama satu periode akuntansi. Bukti transaksi selain dicatat ke dalam jurnal khusus, perlu juga dicatat ke buku besar pembantu. Buku besar pembantu di sini berarti perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Buku besar pembantu memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu buku besar pembantu utang.
Dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Yang kedua, buku besar pembantu piutang. Buku ini merupakan kebalikan dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Dalam hal ini, perusahaan menjual barangnya kepada pihak lain dengan melakukan transaksi penjualan kredit. Dari buku besar pembantu, selanjutnya dicatat ke dalam daftar saldo. Daftar saldo ada dua, yaitu daftar saldo piutang dan daftar saldo hutang. Dari buku besar umum, lalu dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Jurnal ini dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Secara umum, manfaat yang diberikan yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Bukti memorial perlu juga dicatat ke dalam jurnal penyelesaian. Nah, berikut ini adalah contoh bukti memorial. Di sini terdapat identitas UD, alamat UD, dan di sini terdapat dari kepala bagian akuntansi untuk urusan akuntansi, subjek pembuatan jurnal penyelesaian, isi memo, gaji karyawan 5 juta rupiah akan dibayar tanggal 3 September 2005. Rekapitulasinya sebagai berikut. Nomor rek 212 sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah, nomor rek 524 sebelah debit sebesar 5 juta rupiah. Itu tadi penjelasan bagian siklus akuntansi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.